Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ganesh Dewan. In this video, I want to do my project one for interpreting. The, so let's start for the first video. Berapa banyak dari kalian yang berbicara lebih dari satu bahasa? Sekarang tetap angkat tangan kalian jika bisa berbicara lebih dari dua. Bagaimana dengan tiga? Oh, sangat mengesankan. Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya kalian bisa dengan mudah mempelajari 25 bahasa? Ini benar, ini adalah fenomena alami manusia, di mana setiap anak normal yang lahir di mana saja di dunia mampu mempelajari bahasa apapun yang dia dengar sejak kecil. Dan tahukah kalian bahwa bahasa-bahasa yang didengar anak kalian sebelum usia 7 tahun, ya atau yang dikenal juga dengan sebagai masa kritis, adalah satu-satunya bahasa yang akan benar-benar melekat, meskipun dipelajari di bahasa dewasa. Leonard Bloomfield mengatakan bahwa mempelajari bahasa jelas merupakan pencapaian intelektual terbesar yang pernah diminta dari kita. Maka saya bertanya pada diri sendiri dan beberapa orang lain dalam program bahasa mahasiswa internasional di sini. Mengapa kita belajar bahasa? Awalnya kita semua belajar bahasa karena kita harus. Sebagai manusia kita dirancang untuk belajar bahasa sebagaimana kita dirancang untuk berjalan. Tidak bisa dihindari, tapi kemudian ada juga dari kita yang benar-benar melakukannya karena itu menyenangkan. Kita menghadapi kesulitan, kita berusaha keras, sering merasa bersalah, tapi kita juga menyukainya karena hasilnya yang sangat memuaskan. Menyenangkan bisa berbicara dalam bahasa lain, bawanya kemanapun kita pergi, bepergian dan berkomunikasi dengan orang-orang dalam bahasa mereka, membuat percakapan bisa menjadi lebih personal dan kita benar-benar bisa menikmati hidup lebih banyak karena itu memberi kita kesempatan untuk memahami lebih banyak musik, film, dan permainan dari seluruh dunia.
Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan lagi dan saya ingin kalian semua memikirkan ini. Jika kita memanfaatkan kemampuan luar biasa anak-anak belajar bahasa dan banyaknya alat belajar bahasa gratis yang ada di perangkat kita, bisakah kita dengan mengurangi hambatan bahasa, mengurangi juga hambatan lain dalam masyarakat? Pertanyaan ini membuat saya bertanya lagi, apa sebenarnya hambatan bahasa dan apa dampaknya? Saya tahu apa yang mungkin kalian pikirkan. Kalian sedang di meja makan, duduk di antara ibu kalian yang orang Rusia dan pacar cantik kalian yang orang Amerika. Lalu kalian menyadari bahwa kalian telah menyewa diri sendiri sebagai penerjemah. Jadi kalian harus menghabiskan malam mendengar semua hal 3 kali. Dan meskipun kalian pikir kalian bisa berbahasa Inggris harusnya dengan sempurna, kalian mulai merasa bingung dan frustasi dan sangat ingin waktu sendiri. Hanya untuk berpikir dalam bahasa apapun yang kalian pilih. Tapi sebenarnya ada lebih banyak hal mengenai hambatan bahasa yang perlu kalian tahu. Pernahkah kalian mendengar tentang relativitas linguistik? Relativitas linguistik adalah bidang yang meneliti hubungan antara bahasa, persepsi, dan pemikiran. Teori utamanya disebut teori deterministik, yang telah terbukti secara ilmiah, dan menyatakan bahwa bahasa yang kalian gunakan untuk membentuk cara berpikir dan mempengaruhi perilaku kalian. Bahwa relativitas linguistik, Benjamin Horst dan Edward Sapir menyatakan bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa kalian, maka kalian tidak akan tahu konsep di balik kata tersebut. Nah, saya pikir mereka agak ekstrim dalam teorinya. Saya lebih percaya bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa lain, maka kemungkinan besar kalian tidak akan merasa terhubung dengan konsep itu. Salah satu teman saya di Israel, penutur asli bahasa Jerman, pernah bercerita bagaimana bahasa Inggris mengubah cara dia memahami cinta. Dia bilang dia masih ingat pertama kali dia mendengar istilah jatuh cinta, dan dia terkejut dengan penggunaan kata itu. Karena dia belum pernah berpikir bahwa cinta adalah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan dramatis. Dan dia membayangkan seseorang benar-benar jatuh, dan dia merasakan itu. Dan kemudian dia tahu bahwa suatu hari nanti dia akan mengalami jatuh cinta, bukan hanya merasakan cinta. Bahkan dalam bahasa tubuh sekalipun ada perbedaan menarik antar bahasa.
Dalam bahasa Ibrani, ini artinya menunggu. Tapi ini adalah penghinaan besar di Italia. Dan saya ingin kalian semua mengetahuinya. Dan perbedaan paling nyata dalam bahasa yang mempengaruhi pemikiran dan perilaku kita ada di kosakata. Satu eksperimen ilmiah tentang relativitas linguistik menunjukkan bagaimana asosiasi gender mempengaruhi persepsi orang. Studi ini menggunakan kata key, kunci, atau kunci yang dalam bahasa Jerman ini adalah kata maskulin, sedangkan dalam bahasa Spanyol adalah feminin. Jadi para peserta diminta memberikan kata-kata untuk menggambarkan kunci. Penutur bahasa Jerman menggunakan kata seperti berat, kuat, tahan lama, berguna, dan logam. Sedangkan penutur bahasa Spanyol menggunakan kata seperti keemasan, indah, kecil, lembut, dan berkilau untuk mendeskripsikan kata yang sama, kunci. Perbedaan menarik lainnya yang kita temukan antar bahasa adalah dalam persepsi tentang kebenaran. Saya membaca dalam studi oleh John Mill dari Universitas Haifa bahwa kebenaran dalam bahasa Inggris modern dan sebagian besar bahasa Eropa didasarkan pada prestige. Jadi perkembangan bahasa-bahasa ini mengikuti tren penutur elitnya. Tapi bahasa lain memahami kebenaran dengan cara yang sangat berbeda. Bahasa seperti Arab, Ibrani, dan Islandia berdasarkan pada referensi teks. Jadi jika sebuah kata muncul dalam teks dalam bahasa Arab yang berdasarkan dalam Al-Quran dan Ibrani berdasarkan misalnya Torah, jika kata atau tata bahasa muncul dalam kata tersebut, maka itu benar. Dan jika tidak benar, maka itu tidak benar. Dalam bahasa-bahasa ini tidak ada hubungan antara kebenaran dan prestige. Dan ada banyak kata dalam bahasa yang tidak ada terjemahnya di dalam bahasa lain, seperti stamp dalam bahasa Ibrani yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai hanya bercanda, tapi tidak persis. Ini adalah kata unik untuk memberitahu seseorang bahwa kalian tidak sedang serius. Dan alamat pas adalah cara mengucapkan mimpi indah dalam bahasa Ibrani. Tapi secara harfiah artinya mimpi emas. Dan ada kata dalam bahasa Jerman yang saya suka yaitu Fahrenheit yang oleh kamus diterjemahkan sebagai gatal untuk pergi. Dan ini adalah kebalikan dari homesick. Ini menggambarkan perasaan bahwa kalian ingin bepergian.
Jadi ketika teman Jerman saya mengajari saya kata ini, saya berpikir, wow, andai kata ini ada dalam bahasa saya. Dan saya pun bertanya-tanya jika kita menggunakan kata seperti itu, bagaimana pengalaman saya merasa seperti satu-satunya di keluarga yang sangat ingin melihat dunia bisa jadi berbeda. Jadi beberapa minggu lalu setelah saya audisi untuk tampil di panggung TEDx ini, saya menghubungi profesor psikologi saya di New York dan pertanyaannya pendapatnya tentang relativitas linguistik. Dan apa yang dia katakan menjelaskan cerita teman saya dan dalam hal psikologi dan memori. Apa yang terjadi ketika dia mempelajari istilah baru tentang cinta? Dia berkata, justru keluasan bahasa kita bukan banyaknya pengalaman kita yang membantu memberi warna pada hidup kita. Artinya dalam memori, label bahasa yang kita berikan pada peristiwa dan pengalaman bentuk bahkan membatasi cara kita mengingatnya. Misalnya, jika satu-satunya kata emosi positif yang kita tahu adalah bahasa, adalah bahagia, maka semua kenangan positif akan diberi label sebagai kenangan bahagia. Dan jika semuanya masuk dalam keranjang bahagia itu, maka ciri-ciri yang sama di antara kenangan itu yang membuatnya disebut bahagia akan diperkuat dan kadang diperbesar dengan mengorbankan perbedaannya agar lebih mudah diakses. Ini karena pikiran kita mengkategorikan segalanya dengan label bahasa agar bisa mengakses kenangan kita secepat mungkin. Dan semua yang kalian katakan dan lakukan, setiap keputusan yang kalian ambil, setiap percakapan yang kalian lakukan hanyalah konsekuensi dari beberapa kenangan, kan?
Jadi dengan kata lain, kemampuan kalian untuk mengakses kenangan secara keseluruhan sangat terkait dengan keluasan dan pengetahuan kosakata kalian. Karena bahasa kita terus berubah, hambatan bahasa justru semakin besar. Jadi bagaimana menurut kalian? Jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa anak-anak untuk belajar bahasa dan berbagai alat gratis yang kita miliki untuk belajar bahasa hari ini, bisakah kita dengan mengurangi hambatan bahasa, mengurangi juga hambatan lain dalam masyarakat? Bagi saya jawabannya sangat jelas. Dengan menekankan pembelajaran bahasa asing di komunitas kalian, kalian sedang mengambil kesempatan untuk membalikan terciptanya kesenjangan dalam cara kita berpikir dan berperilaku. Ada banyak masalah di masyarakat saat ini yang berasal dari pola pikir seperti rasisme, kejahatan kebencian, dan perundungan. Jadi dengan meningkatkan pengetahuan tentang bahasa, kita bisa mengatasi perbedaan-perbedaan ini. Juga dengan menghadirkan lebih banyak program multibahasa untuk anak-anak. Tentu saja, karena masa kritis itu sebelum usia 7 tahun adalah masa emas yang kita miliki. Salah satu program seperti itu ada di Java, disebut sebagai Kebun Anak Abraham. Program ini didirikan oleh seorang pria Palestina dan wanita Yahudi yang menikah. Mereka telah mendirikan 3 taman kanak-kanak yang mengajarkan dalam bahasa Arab dan Ibrani dan merayakan hari raya dari kedua budaya. Jadi program seperti ini menggunakan pendidikan dui bahasa untuk mempromosikan perdamaian dan hidup berdampingan secara kemanusiaan non politis. Dan ini sangat efektif karena bahasa kita adalah bagian besar dari identitas kita. Lahir dari orang tua Yahudi reformis, memberi saya paparan awal terhadap bahasa Ibrani. Dan jika bukan karena paparan sejak ini itu, saya tidak akan berada di sini di Israel belajar linguistik. Nanti memberi pidato kepada kalian tentang kekuatan untuk bisa merasa terhubung dengan lebih dari satu bahasa. Sekarang saya ingin meninggalkan kalian dengan kutipan dari Helen Keller, seorang penulis Amerika, aktivis politik, dan orang pertama yang tuli dan buta yang meraih gelar sarjana. Tiba-tiba aku merasakan kesadaran samar, seolah akan sesuatu yang terlupakan. Getaran pikiran yang kembali, dan entah bagaimana misteri bahasa terungkap kepadaku. Segala sesuatu memiliki nama, dan setiap nama melahirkan beritaku baru. Terima kasih. And now let's move to the second video.
Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan telah mencari sumber virus baru di pegunungan tertinggi dan gua-gua terpencil di Cina. Akhirnya mereka menemukannya di sini, dalam kelelawar di Gua Chitao. Virus ini adalah virus corona yang menyebabkan sindrom pernafasan akut parah atau SARS yang mewabah pada tahun 2003. Virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditutupi paku protein kecil yang memberi mereka penampilan seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang diketahui, 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat membuat mereka sakit. SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. 4 dari 7 virus corona yang menginfeksi manusia menyebabkan flu biasa, flu ringan, namun sangat menular pada hidung dan tenggorokan. Sementara 2 diantaranya menyerang paru-paru dan menyebabkan penyakit lebih parah dari sebelumnya. Virus ketujuh yang menyebabkan COVID-19 memiliki ciri-ciri keduanya. Virus ini menyebar dengan mudah tapi sangat merusak paru-paru. Ketika orang yang terinfeksi batuk, tetesan menyebabkan virus disemprotkan. Virus corona menyebar paling baik, terus dapat menyebabkan infeksi orang lain jika tetesan ini masuk ke hidung dan mulut mereka. Virus corona menyebar paling baik di ruang tertutup, di mana orang-orang dekat satu sama lain. Cuaca kering membantu menjaga agar selubungnya yang halus tidak mengering, memungkinkan virus untuk bertahan hidup lebih lama di luar inang. Sementara sinar ultraviolet dan matahari dapat merusak selubung ini. Perubahan antara musim ini penting dan berpengaruh dalam virus kuno. Tapi karena tidak ada yang belum ada yang kebal terhadap virus ini. Virus ini memiliki banyak inang potensial, yang berarti bahwa penyebarannya tidak memerlukan kondisi khusus. Dalam tubuh, paku protein mengikat dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus untuk membajak mesin replikasi sel inang.
untuk menyelin gennya sendiri. Virus corona menyimpan gen mereka dalam RNA. Semua virus dibagi menjadi virus RNA dan virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dan membawa lebih sedikit gen dari yang lain. Yang berarti mereka dapat menginfeksi banyak inang dan bereplikasi dengan cepat di dalam tubuh mereka. Virus RNA umumnya tidak memiliki mekanisme dalam koreksi kesalahan, tidak seperti virus DNA. Jadi ketika virus RNA bereplikasi, kemungkinan besar akan menyebabkan kesalahan disebut mutasi. Banyak dari mutasi ini adalah tidak berguna atau bahkan berbahaya. Tapi beberapa membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu. Seperti menginfeksi inang spesies baru. Pandemi biasanya terjadi ketika virus ditularkan dari hewan ke manusia. Inilah yang terjadi dengan virus RNA yang menyebabkan. Ebola, Zika, SARS, dan epidemi COVID-19. Ketika virus mencapai manusia, virus ini terus menyebabkan mutasi yang seringkali tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menyebabkan perbedaan atau menghasilkan jenis virus berbeda dari virus aslinya. Virus corona sedikit berbeda dari virus RNA lainnya. Virus ini adalah salah satu yang terbesar, yang berarti memiliki jumlah gen yang lebih besar. Hal ini memungkinkan mereka terpapar mutasi berbeda dari virus itu sendiri. Untuk menghindari hal ini, virus corona memiliki fitur unik. Sebuah enzim yang memeriksa dan mengoreksi kesalahan dalam proses replikasi. Hal ini membuat virus corona lebih stabil dan mengurangi tingkat mutasi dibandingkan dengan virus RNA lainnya. Meskipun hal ini mungkin tampak berlebihan, namun laju mutasi yang lambat adalah tanda yang menjelaskan bahwa virus-virus ini dapat dilumpuhkan. Ketika kita terkena infeksi, sistem kekebalan tubuh kita mengendalikan mikroorganisme protogen dan kemudian membunuh mereka lebih cepat jika mereka menginfeksi kita lagi, sehingga membuat kita tidak sakit. Tapi mutasi dapat melabakkan sistem kekebalan tubuh untuk mengenali virus ini, sehingga sulit untuk membasminya. Mutasi ini dapat mengurangi keefektifan obat antivirus dan vaksin.
karena mereka diproduksi sesuai dengan virus tertentu. Inilah sebabnya mengapa kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. Yang virus flu bermutasi dengan cepat bahwa strain baru terus bermunculan. Tingkat mutasi yang rendah dari virus corona berarti bahwa sistem kekebalan tubuh obat-obatan dan vaksin kita mungkin dapat mengenali mereka lama setelah infeksi. Dengan demikian melindungi kita dengan lebih baik. Namun kita tidak tahu persis berapa lama tubuh kita kebal terhadap berbagai jenis virus corona. Tidak ada pengobatan atau vaksin yang terbukti. Untuk coronavirus, kami tidak fokus pada pengobatan jenis dan yang menyebabkan flu biasa, meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS. Epidemi ini berakhir sebelum uji klinis untuk perawatan ini selesai. Ketika kita terus merambah pada habitat hewan lain, beberapa ilmuwan percaya penularan virus corona baru ke manusia tidak dapat dihindari. Tetapi jika kita menyelidiki hal-hal yang tidak diketahui ini, hal itu tidak harus menghancurkan. And that's all for me. Thank you for watching.